Shalom, 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 haleluya. Selamat hari Minggu, luar biasa. Kita kembali berada di minggu pertama di bulan November ini, tepatnya tanggal 6 November tahun 2022. Diberkatilah hidup kita di hari yang luar biasa ini, amin. Karena kita akan kembali berjumpa dalam ibadah di rumah Tuhan. Siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan akan melakukan sesuatu di tengah-tengah ibadah kita hari ini. Terlebih jika saat ini kita akan kesehidangan dengan Tuhan dalam meja perjamuan kudusnya. Hari ini akan jadi hari yang sangat spesial, sebab Tuhan akan melakukan sesuatu bagi kita. Amin. Bagi jemaat yang harus beribadah di rumah, sebagaimana layaknya saudara mempersiapkan diri untuk pergi ke gereja, maka demikianlah persiapan saudara meski harus di rumah. Hormati kehadiran Tuhan, dan Tuhan akan melakukan sesuatu juga bagi saudara. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri untuk beribadah, izinkan terlebih dahulu Tuhan bicara kepada kita lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 14 hari bersama Hosea. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-8, maka kita akan membaca kitab Hosea pasal yang ke-8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Judul renungan kita hari ini, beribadah tapi tidak taat. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-13. Mereka mencintai korban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan memakannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Salah satu pernyataan Tuhan mengenai keadaan umatnya pada zaman Nabi Hosea ialah Israel telah melupakan pembuatnya. Pernyataan Tuhan ini menunjukkan bahwa keadaan umat Israel pada zaman itu sudah begitu parah secara moral. Tuhan menyebut dirinya pembuat Israel. Dengan demikian Tuhan menegaskan kepada bangsa Israel bahwa mereka ada karena Tuhan. Tanpa Tuhan, mereka tidak ada. Walaupun demikian, bangsa itu melupakan Tuhan. Dengan begitu, Tuhan akan mengingat kesalahan mereka. Umat Israel rajin melakukan ritus-ritus keagamaan dengan memberikan persembahan-persembahan kurban. Tetapi Tuhan tidak berkenan dengan apa yang mereka perbuat itu. Israel mendirikan istana-istana, maksudnya villa-villa mewah milik para pejagat kaya. Yehuda memperbanyak kota-kota berkubu, maksudnya ialah bahwa sebagai tanda mereka merasa aman sehingga tidak butuh Tuhan, sang pemelihara mereka selama ini. Israel telah berdosa. Tuhan akan menghukumnya dengan mengembalikannya ke Mesir. Sebab dulu Tuhan mengambil mereka dari Mesir, yaitu negeri perhambaan, sebelum mereka dibawa menuju Kanaan, tanah perjanjian itu. Tuhan tidak berkenan dengan apa yang mereka lakukan. Itu sebabnya Tuhan menyatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Bangsa Israel sudah terpengaruh dengan penyembahan dewa Kanaan. Prinsipnya adalah asal saja seluruh ritus atau upacara agama dilakukan, itu sudah cukup menjamin datangnya berkat ilahi tanpa mempersoalkan moral mereka. Sidang jemaat Tuhan, lewat pembacaan kita hari ini, Tuhan mengingatkan kita dengan keras, terlebih kalau hari ini kita akan beribadah. Ketahuilah, melakukan ritus-ritus keagamaan adalah penting. Datang ke gereja, mempersembahkan korban adalah penting, karena itu diperintahkan oleh Tuhan. Namun demikian ada hal yang jauh lebih penting dari itu, yaitu melakukan yang benar dan adil. Tuhan menghendaki agar umatnya, saudara, kita semua, berlaku setia dengan melakukan kewajiban keagamaan dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Seluruh kegiatan-kegiatan liturgikal akan menjadi hal yang sia-sia jika kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Dan saya percaya salah satu tindakan ketaatan saudara bisa datang ke rumah Tuhan. Atau bagi saudara yang berada di rumah, saudara bisa sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan, melayani Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mempersembahkan apa yang kita bisa bawa kepada Tuhan dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Bukan soal ritual atau liturgikal yang kita lakukan, tapi bagaimana letak hati kita sungguh-sungguh melakukannya karena ketaatan dan ketundukan kita kepada Tuhan. Bukan hanya karena kita diingatkan setiap hari untuk datang beribadah kepada Tuhan di gereja, tapi karena memang niat hati kita sungguh-sungguh tulus untuk berjumpa dengan Tuhan di rumah Tuhan. Bukan karena
Saya sebagai gembala terus mengingatkan sidang jemaat Tuhan yang harus beribadah di rumah untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Tapi karena memang saudara taat untuk menghormati Tuhan, meskipun harus di rumah. Dan berdoalah, satu kali Tuhan juga akan menolong saudara untuk kita sama-sama berjumpa, beribadah di rumah Tuhan. Amin. Sidang jemaat Tuhan, secara khusus hari ini, ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, lakukanlah semuanya karena memang kita tulus dan karena memang kita tunduk kepada perintah Tuhan. Kalau kita tidak boleh menjauhkan ibadah-ibadah seperti yang biasa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Doaku seluruh sidang jemaat Tuhan, bagi saudara yang akan datang ke rumah Tuhan, Tuhan menyertai saudara dalam perjalanan. Pun kalau saudara akan melakukan kegiatan setelah pulang dari gereja, setelah selesai ibadah, kiranya Tuhan menyertai perjalanan-perjalanan saudara. Doaku untuk sidang jemaat Tuhan akan pelayanan hari ini. Dalam nama Yesus pengurapan Allah bersama dengan saudara. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu.